Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Febrianti. Di sini saya akan mempresentasikan hasil studi kelayakan bisnis, yaitu tentang usaha Cafe Seven Dream saya. Sebelum memasuki materi, saya izin memperkenalkan terlebih dahulu apa itu Cafe Seven Dream. Jadi, Seven Dream Cafe adalah usaha F&B bagi orang-orang yang pecinta kopi, teh, makanan ringan yang berlokasi di Karawang. Seven Dream Cafe adalah usaha F&B yang tujuannya untuk menjadi tempat berkumpul bagi mahasiswa, kerja kantor, atau orang-orang pecinta kopi, teh, dan makanan ringan yang berlokasi di Karawang untuk menikmati berbagai camilan atau sekedar berkumpul dan bersantai. Sebagai usaha F&B yang sangat bersaing di kota Karawang, Seven Dream Cafe menawarkan berbagai pilihan kopi, teh, dan makanan ringan dengan kualitas produk dan kemasan yang unik. Seven Dream Cafe memiliki banyak fasilitas untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, seperti area indoor dan outdoor untuk pelanggan yang ingin menikmati minuman, toilet, musola, serta tempat parkir. Nah, jadi latar belakang kenapa saya ingin membuat usaha kafe itu, karena kafe merupakan restoran yang menawarkan berbagai pilihan menu yang tidak selengkap restoran dengan harga yang relatif lebih murah, suasana santai dan pelayanan ala Amerika. Biasanya kafe ini buka sepanjang hari, baik kafe yang berkembang pesat di berbagai wilayah Indonesia, di mana munculnya banyak kafe baru akan sangat berdampak pada persaingan yang ketat. Kafe yang tidak kuat akan dikalahkan dengan mudah oleh pesaing. Konsumen saat ini lebih selektif saat memilih kafe. Kafe akan mudah ditinggalkan jika pelanggan pikir itu tidak memuaskan mereka. Nah, sehingga pemilik kafe juga harus lebih memahami preferensi pasar sasaran dalam banyak usaha serupa. Pemilik kafe juga harus berpikir keras untuk menemukan cara agar menarik perhatian dan minat pelanggan untuk mengunjungi kafe kami atau kafe yang dengan menciptakan suasana yang menarik dan layanan yang baik, pelanggan dapat merasakan kepuasan yang tidak menutup kemungkinan akan datang kembali di kemudian hari. Nah, di sini ada identitas usaha saya. Nama perusahaannya itu Seven Dream Cafe. Di atas sini ada logonya. Bergerak di bidang usaha food and beverage atau F&B. Jenis produk yang ditawarkannya itu minuman kopi, teh, dan makanan ringan. Tetapi main menunya itu tetap kopi. Alamatnya itu ada di Jalan Patimbul nomor 30 Cikampek, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Karawang. Di sini ada nomor telepon tertera dan alamat email jika ingin memesan. Kafe ini berdiri mulai bulan Februari tahun 2024. Nah, kemudian di sini ada menu bestseller kami, yaitu ada minuman dan cemilannya. Untuk minuman itu ada es kopi susu The Dream dan es vanilla kopi latte. Sedangkan untuk makanan ringan atau cemilannya itu ada waffle dan choco pie. Harga makanan atau minuman di kafe kami ini masih sangat terjangkau sehingga bisa dibeli atau bisa dibeli oleh semua kalangan, baik dari pelajar, mahasiswa, maupun pekerja. Selanjutnya ada aspek legalitas dan hukum. Jadi Seven Dream Cafe ini sudah memiliki surat izin usaha perdagangan atau SIUP yang berisi data perusahaan dan kegiatan usaha, serta melampirkan persyaratan yang diperlukan untuk membuat SIUP.
Selain itu, Seven Dream Cafe juga telah memiliki surat izin tempat usaha atau SITU dan surat izin mendirikan bangunan atau IMB sesuai ketentuan nomor 8 tahun 2021. Jenis usaha ini dikenal sebagai perseroan perorangan yang bisa didirikan oleh hanya satu orang saja tanpa besaran modal minimal dan memenuhi kriteria usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Nah, untuk mendirikan Seven Dream Cafe ini, saya memerlukan dokumen dan aspek hukum yang diperlukan. Di antaranya adalah KTP, bentuk badan usaha, nomor pokok wajib pajak atau NPWP, dan surat izin usaha perdagangan. Selanjutnya ada struktur organisasi di Seven Dream Cafe. Di sini ada saya selaku owner cafe tersebut, ada kepala operasional, ada manajer umum, ada barista, kasir, cooker itu yang kerjanya nanti di dapur, ada waiter dan waiters juga. Selanjutnya ada aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama itu ada produk. Jadi jenis minuman atau makanan yang kami tawarkan itu cukup beragam, mulai dari es kopi, ada green tea, ada fruit green tea, rasanya juga bermacam-macam dan masih banyak lagi. Dari beberapa varian minuman, konsumen juga dapat menambahkan varian topping seperti bubble atau cheese. Selain itu juga terdapat menu camilan seperti sandwich, waffle, pancake, churros, choco pie, atau egg tart. Nah, selanjutnya ada price atau harga. Jadi harga yang ditawarkan itu bervariasi mulai dari 8.000 sampai 25.000 untuk minuman. Sedangkan untuk camilan itu berkisar antara 10.000 sampai 23.000. Jadi selain itu untuk menarik pelanggan juga kami itu menawarkan berbagai promosi baik dari pembelian offline maupun online. Misalnya seperti beli 1 gratis 1. Kemudian juga Cafe Seven Dream ini menawarkan paket makanan dengan harga yang lebih terjangkau. Selanjutnya yaitu place atau tempat. Jadi cafe kami ini terletak di daerah Cikampek Utara yang beralamat di Jalan Patimbul nomor 30 Cikampek, di mana letaknya itu cukup strategis karena berada di tengah keramaian masyarakat. Di sekitarnya juga terdapat lingkungan sekolah dan universitas sehingga menciptakan potensi pasar yang cukup menjanjikan seperti pelajar dan mahasiswa. Selanjutnya di sini ada promotion atau promosi. Jadi untuk melakukan promosi, Seven Dream Cafe menggunakan fasilitasnya untuk mempengaruhi, membujuk, mengingatkan, dan memberitahu masyarakat tentang produk kami. Agar masyarakat itu mengetahui keberadaan Seven Dream Cafe, kami akan melakukan promosi melalui media sosial, misalnya seperti Instagram, TikTok, atau WhatsApp. Dengan cara membuat konten semenarik mungkin dan mengikuti tren promosi di sosial media untuk menarik minat konsumen. Nah, jadi keberhasilan kinerja keuangan itu seringkali bergantung pada kemampuan aspek pasar dan pemasaran. Sehingga aspek pasar ini memiliki pengaruh yang signifikan pada keberlangsungan suatu usaha. Nah, selanjutnya di sini ada aspek keuangan, yaitu sarana dan prasarana. Di sini ada 8 barang dengan totalnya itu 189.900. Total itu adalah total investasi yang dikeluarkan oleh Cafe Seven Dream. Selanjutnya ada perlengkapan yang dibutuhkan. Peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan di sini berjumlah 25 dengan total 41.425.000. Selanjutnya ada kebutuhan modal kerja. Nah,
Di sini perputaran modal kerjanya itu adalah 1 bulan karena, jumlah bulan dalam setahun yaitu 12, dibagi dengan asumsi bulannya itu 11 bulan, jadi hasilnya itu adalah 1. Kemudian kebutuhan modal kerja per tahunnya itu adalah tadi 41.425.000, total investasinya 189.900.000, sehingga kebutuhan jumlah dananya itu adalah 231.325.000. Selanjutnya ada cash flow cost of capital. Di sini diketahui bahwa penyusutannya ini adalah 29.695.000 per tahun. Sehingga di sini didapat PV kas bersihnya itu sebesar 197.744.250. Selanjutnya ini analisis payback period. Yang pertama tadi investasinya itu kan 189.900.000. Nah, kemudian kas bersih tahun pertamanya itu tadi 64.695.000 dibagi dengan hasilnya itu 125.205 dikurangkan. Nah, kemudian dikurang lagi dengan kas bersih tahun kedua sebesar 66.195.000. Hasilnya itu 59.010.000. Nah, karena sisa yang 59 juta ini tidak dapat dikurangi dengan prosit tahun ketiga, maka sisa dari prosit tahun kedua itu dibagi dengan prosit tahun ketiga. Jadi 59.010.000 itu dibagi dengan 66.795.000 dikali 12 bulan, hasilnya itu 10,6 atau jika dibulatkan menjadi 11 bulan. Maka payback period adalah 11 bulan. Selanjutnya ada average rate of return atau ARR. Jadi di sini itu menghitung dulu total pendapatan setelah pajaknya itu. Setelah dihitung jumlahnya itu adalah 183.250. Kemudian rata-rata IAT-nya itu hasil dari total IAT dibagi dengan umur ekonomis. Umur ekonomisnya itu 5 tahun, jadi hasilnya 36.650. Sedangkan rata-rata investasinya itu adalah 189.900 investasi dibagi 2, hasilnya itu jadi 950. Nah, sehingga didapat ARR-nya itu hasil dari rata-rata IAT dibagi dengan rata-rata investasi. Didapat yaitu 38,5% atau kalau dibulatkan menjadi 39%. Kemudian di sini ada NPV atau net present value. Di sini kan PV kas bersihnya itu 197.744.250. Nah, dikurang dengan investasinya itu tadi 189.900. Hasilnya itu jadi 7.844.250. Selanjutnya yaitu profitability index. Jadi kita ini di sini akan mengambil keputusan nih, apakah usaha ini itu layak untuk dilanjutkan atau tidak. Nah, kalau misalkan layak, PI-nya itu harus lebih dari 1, sedangkan kalau tidak layak itu PI-nya akan kurang dari 1. Di sini kita hitung PV kas bersihnya itu tadi 197.744.250 dibagi 189.900 investasinya dikali 100%, hasilnya itu 1,04 dibulatkan menjadi 1%, yang artinya usaha ini tuh layak untuk dilanjutkan karena hasilnya itu sama dengan atau lebih dari 1%.
Selanjutnya itu ada aspek manajemen. Di sini ada perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, pelaksanaan atau executing, pengawasan atau controlling. Nah, sehingga di sini ada perencanaan sumber daya manusia, pengadaan tenaga kerjanya atau procurement. Jadi pengadaan tenaga kerja di Cafe Seven Dream itu dimulai dengan manajer. Seorang manajer itu menentukan posisi yang dibutuhkan, seperti barista atau waiters, pekerja dapur atau kasir, berdasarkan jumlah pelanggan dan jam kerja. Kemudian Seven Dream Cafe akan mengiklankan posisi tersebut melalui media sosial dan menempelkan pengumuman di tempat kerja, penyaringan CV, wawancara, dan tes keterampilan seperti membuat minuman dan makanan atau pelayanan adalah bagian dari proses seleksi. Gitu. Jadi sebelum dipekerjakan itu si calon karyawannya itu akan diuji dulu dengan membuat minuman atau makanan atau dengan melakukan pelayanan dulu gitu. Kemudian untuk penarikan atau rekrutmennya itu yang pertama dengan menganalisis kebutuhan posisi di setiap section, merencanakan proses rekrutmen, mengiklankan lowongan pekerjaan, pengirim berkas lamaran, melakukan pemanggilan wawancara calon tenaga kerja. Nah, sedangkan untuk seleksinya itu yang pertama dengan melakukan wawancara pastinya, dan juga untuk menandatangani surat perjanjian kerja. Selanjutnya yaitu penempatan atau placement. Jadi penempatan tenaga kerja yang tepat akan meningkatkan produktivitas secara keseluruhan. Dengan memaksimalkan kemampuan dan kekuatan setiap individu dalam kafe, bisnis akan berjalan dengan maksimal. Dan kekuatan setiap induk kafe, bisnis ini akan mencapai hasil yang lebih baik dalam mencapai tujuan bisnis. Jadi Seven Dream Cafe akan menghasilkan lingkungan kerja yang lebih harmonis dan produktif di setiap pekerja, dapat memberikan kontribusi yang signifikan untuk kesuksesan kafe secara keseluruhan. Nah, selanjutnya adalah pemilihan lokasi usaha. Seven Dream Cafe ini dibuka di Kota Karawang untuk kegiatan bisnisnya. Selain lokasinya yang berada di tengah keramaian kota, pemilihan tempat ini juga didasarkan pada fakta bahwa Kota Karawang hanya ada beberapa kafe yang menjual minuman kopi dengan proses pembuatan dari biji langsung. Sedangkan sebagian besar kafe di kota ini menyajikan kopi dengan menggunakan bahan kopi yang sudah jadi, yang bentuknya itu bubuk gitu. Jadi Seven Dream Cafe ini mencari tenaga kerja muda yang memiliki kemampuan dalam dan pengalaman dalam membuat kopi di Karawang. Nah, selanjutnya adalah jam kerja. Jadi Seven Dream Cafe ini buka setiap hari mulai pukul 9 sampai pukul 10 malam. Namun khusus untuk hari Sabtu atau malam Minggu, kafe ini akan buka sampai pukul 11 malam. Sehingga Seven Dream Cafe akan tutup pada hari besar keagamaan seperti Idul Fitri, Idul Adha atau Natal. Nah, selanjutnya ada aspek lingkungan. Jadi komponen yang mendukung lingkungan itu diantaranya ada lokasi, desain interior, kemudian pencahayaan, ventilasi dan suhu udara yang baik, kemudian ada furniture-nya juga yang mendukung, yang estetik gitu kan. Kemudian juga kondisi lingkungan yang bersih dan rapi pastinya. Nah, selanjutnya adalah dukungan lingkungan hidup. Yang pertama itu ada lingkungan fisik, ada biologi, sosial, dan ekonomi. Nah, baik, jadi
Kafe adalah bisnis yang memiliki prospek yang menjanjikan, terutama di era modern yang menekankan pada gaya hidup sosial, kebutuhan akan tempat yang nyaman untuk berkumpul, bekerja, dan bersantai. Sebuah kafe sangat bergantung pada beberapa komponen penting seperti pemilihan lokasi yang strategis, ide dan tema yang menarik, produk berkualitas tinggi, dan layanan pelanggan yang memuaskan. Selain itu, keunggulan kompetitif yang signifikan dapat berasal dari pemasaran inovatif dan menu baru. Bisnis kafe harus siap menghadapi tantangan seperti persaingan yang kuat, biaya operasional yang tinggi, dan perubahan tren konsumen. Oleh karena itu, sangat penting untuk memiliki perencanaan yang matang, analisis pasar yang tepat, dan manajemen keuangan yang efektif untuk menjaga bisnis tetap beroperasi. Secara keseluruhan, kafe dapat menjadi bisnis yang menguntungkan jika dikelola dengan strategi yang tepat dan fokus pada pelayanan yang berorientasi pada keputusan pelanggan, kualitas, dan inovasi. Jadi sekian dari saya pemaparan mengenai studi kelayakan bisnis yaitu usaha kafe Seven Dream. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.